Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi biologinya, yaitu kita akan bahas tentang mutasi. Kompetensi dasar yang akan kalian capai, yang pertama, kalian mampu menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Yang berikutnya, kalian mampu menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Data konsep pembelajaran yang akan kita bahas mulai dari pengertian mutasi, jenis mutasi, mutagen, klasifikasi mutasi, kelainan pada manusia, dan mutasi dalam mekanisme evolusi. Baik, silahkan kalian amati peristiwa mutasi yang ada pada gambar. Ya, contohnya di sini ada semangka yang bentuknya kotak, kemudian ada produk grapple namanya, jadi bentuknya apel tapi rasanya seperti anggur. Kemudian di sini ada domba, hasil dari mutasi di mana kaki-kakinya pendek. Kemudian di sini ada sapi yang memiliki muka dua. Jadi di sini judulnya adalah sapi bermuka dua ya. Kemudian di sini ada kucing yang matanya hanya satu. Nah, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Penyebabnya apa? Dan kira-kira berbahaya atau tidak? Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan dari gambar ini menyatakan bahwa terjadi perubahan materi genetik yang dapat terjadi secara alami ataupun secara buatan, sehingga menyebabkan berbagai jenis organisme, baik pada tingkat sel ataupun tingkat individu memiliki sifat yang abnormal. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang proses mutasi. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan awal bahwa mutasi merupakan perubahan materi genetik kromosom atau DNA yang terjadinya di dalam inti sel. Mutasi juga dapat menyebabkan mutasi titik apabila terjadi mutasi di tingkat gen, di mana nanti akan terjadi perubahan jumlah basa nitrogen, perubahan jenis basa nitrogen, dan perubahan letak basa nitrogen pada DNA. Kemudian mutasi juga bisa terjadi mutasi besar jika terjadi mutasi di tingkat kromosom, di mana terjadi perubahan struktur dan jumlah kromosom. Mutasi yang terjadi di sel somatis biasanya tidak menurun, namun mutasi yang terjadi di sel kelamin itu bersifat menurun. Bahan yang menyebabkan mutasi namanya mutagen, dan individu atau sel yang mengalami mutasi itu namanya mutan. Masih ingat, kita telah belajar tentang kode genetik, di mana nanti basa-basa nitrogen ini akan ditranslate menjadi asam amino. Kita lihat bagaimana ketika mutagen akan menyebabkan mutasi yang menyebabkan terjadinya perubahan jenis basa nitrogen. Pertama karena substitusi. Substitusi ini artinya adalah penggantian. Jadi ada basa nitrogen yang berganti. Di sini saya ambil contoh, ada suatu messenger RNA yang akan ditranslate menjadi asam amino. Asam aminonya adalah metionin, lisin, fenilalanin, glisin, kemudian ada codon stop. Ketika terjadi mutasi, substitusi, pergantian, misalnya di sini tadinya adalah sitosin, kemudian terjadi mutasi, akhirnya basa nitrogennya menjadi urasil. Ketika sudah ditranslate, ternyata antara sebelum mutasi dan sesudah mutasi bisa ditranslate dengan asam amino yang sama. Tadinya awalnya glisin, setelah mutasi jadi glisin. Nah, kalau hal demikian berarti mutasi ini terjadinya mutasi diam atau tidak bermakna. Nah, contoh berikutnya, jika setelah ditranslate menghasilkan jenis asam amino yang berbeda, contohnya misalnya tadinya guanin, kemudian berubah jadi adenin, setelah ditranslate bukan glisin yang ditranslate, tapi akhirnya jadi serin. Nah, berarti kan di sini sudah berubah translatean dari asam aminonya. Berarti di sini maksudnya mutasi ini telah menyebabkan salah arti. Kemudian, jika ketika sudah terjadi mutasi namun tidak ada asam amino yang ditranslate, artinya setelah mutasi dia jadi codon stop, berarti tidak ada asam amino yang dia translate, maka mutasi ini menyebabkan mutasi tanpa arti. Semua mutasi ini bisa menyebabkan efek yang berbeda-beda ya. Kalau mutasi diam tak bermakna berarti
bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kalau mutasi salah arti, pastinya nanti enzim yang akan dikode itu tidak maksimal bekerjanya, apalagi yang mutasi tanpa arti. Jika basa nitrogen yang diganti sejenis, misalnya contoh dari pirimidin diganti juga ke pirimidin, itu termasuknya substitusi transisi. Namun jika terjadi gantian basa nitrogen tidak sejenis, contohnya misalnya purin diganti pirimidin atau sebaliknya, maka jenisnya adalah substitusi transversi. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan jumlah basa nitrogen. Berarti nanti akan ada penyisipan atau insersi, akan terjadi pengurangan basa nitrogen atau delesi, ada penggandaan atau duplikasi, dan ada penambahan atau adisi. Contohnya masih sama. Sini ya, contohnya ada asam amino metionin, lisin, penilalanin, dan glisin. Ketika terjadi delesi itu kan berarti pengurangan. Contohnya di sini, urasil yang tadinya ditranslate penilalanin, kemudian urasilnya delesi, sehingga akhirnya jadi basa nitrogennya bergeser dari UUU akhirnya menjadi UUG. Setelah ditranslate ternyata bukan penilalanin, dia berubah menjadi leusin atau lesin. Nah, sehingga delesi tersebut menyebabkan mutasi salah arti. Kemudian, contohnya lagi jika diakibatkan karena insersi ini penyisipan. Di sini menyisip urasil di samping guanin. Jadi setelah metionin harusnya adenin, tapi di sini menyisip urasil. Ketika ditranslate akhirnya menjadi codon stop, berarti tidak ada sama sekali asam amino yang ditranslate. Nah, jika seperti ini, berarti insersi menyebabkan mutasi tanpa arti. Delesi juga bisa kehilangan satu basa nitrogen atau langsung kehilangan satu triplet yang terdiri dari 3 basa nitrogen. Kalau seperti contoh di sini, setelah metionin, ketika delesi triplet, berarti jadi penilalanin. Harusnya kan lisin ya, berarti delesi 3 nukleotida menyebabkan mutasi salah arti. Insersi, adisi, ataupun duplikasi sama-sama terjadi penambahan, hanya bedanya di letaknya. Jika di ujung nukleotida itu berarti telah terjadi adisi atau penambahan. Namun kalau di tengah berarti dia menyisip atau insersi. Kita lanjut. Sekarang bagaimana jika terjadinya di tingkat kromosom? Di tingkat kromosom akan terjadi perubahan struktur kromosom. Ya, di sini contohnya adalah yang pertama delesi. Berarti struktur kromosom akan berubah ketika kehilangan atau ada yang patah nih. Satu bagian dari kromosom tersebut, satu gen dari kromosom tersebut. Tadinya ada A, B, C, D, E, F, G, H gennya, kemudian terjadi patahan, akhirnya menjadi A, B, C, E, F, G, H. Oke, kemudian kalau duplikasi berarti ada bagian patahan yang bergabung gitu ya, menduplikasi, menggandakan, akhirnya jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Strukturnya akan berubah. Kemudian inversi di sini berarti terjadi perubahan urutan letak gen pada suatu kromosom karena terjadi pembalikan segmen kromosom. Jadi ada yang balik nih. Tadinya B, C, D, akhirnya jadi D, C, B struktur kromosomnya. Kemudian ada lagi namanya translokasi resiprok. Jadi translokasi resiprok ini terjadi jika kromosom non-homolog ya, ada kromosom non-homolog, di sini ada A, B, C, D, E, F, G, dan ada MNO, P, Q, R, kemudian saling bertukar fragmen. Di sini jadi MNO, C, D, E, F, D, H, dan AB, P, Q, R. Kemudian ada lagi juga jenisnya yang non-resiprok. Berarti kalau non-resiprok itu simple. Translokasi yang hanya mentransfer satu fragmen kromosom ke kromosom non-homolognya. Gitu ya. Namun, kromosom yang mentransfer fragmen itu tidak menerima kembali fragmen lainnya. Jadi hanya pindah saja, tapi yang awal tidak menerima kembali. Kalau ini kan saling menerima. Ini berarti translokasi resiprok. Kemudian, selain perubahan struktur kromosom, mutasi di tingkat kromosom juga menyebabkan perubahan jumlah kromosom.
Nah, jumlah kromosom di sini namanya euploid. Euploid ini berarti perubahan pada tingkat ploid atau set kromosom. Kita kenal ya, ada monoploid, ada diploid, ada triploid. Nah, biasanya kalau triploid ini organisme yang memiliki 3 set kromosom ini pada umumnya ukurannya itu lebih besar gitu ya. Dan biasanya kalau di tumbuhan itu bersifat steril atau tidak menghasilkan biji. Jadi bisa digunakan triploid ini untuk partenokarpi atau pembuatan buah tanpa biji. Kemudian ada tetraploid. Tetraploid ini berarti ada 4 set kromosom. Nah, biasanya nih fertil ya tumbuhannya, kemudian berukuran lebih besar dan lebih banyak mengandung klorofil. Kemudian, penggandaan kromosom ini bisa dari spesies yang sama ataupun spesies yang berbeda. Kalau spesies yang sama, istilahnya namanya autopolyploid. Namun, jika dari spesies yang berbeda, namanya allopolyploid. Contoh gandum roti yang kita pakai sekarang ya, untuk membuat roti, nama spesiesnya Triticum aestivum. Ini sebenarnya penggandaan kromosom dari spesies yang berbeda. Jadi hasil penyilangan dari spesies gandum dengan spesies rumput liar. Kemudian ada juga aneploid. Aneploid ini penambahan atau pengurangan beberapa kromosom pada set kromosom atau ploid. Ada nulisomi. Nulisomi jika sel kehilangan 2 kromosom. Monosomi jika sel kehilangan 1 kromosom, trisomi jika sel kelebihan 1 kromosom, dan tetrasomi jika sel kelebihan 2 kromosom. Perhatikan di sini ada gambar contoh dari monosomi, berarti dia kehilangan 1 kromosom. Di sini contohnya adalah dia kehilangan 1 kromosom seks. Ya, nggak ada nih kromosom X-nya. Kemudian trisomi di sini berarti di kromosom autosom nomor 21 terjadi kelebihan kromosom. Jadi kromosomnya ada 3, jadi trisomi nomor 21. Kemudian apa saja sih yang menyebabkan mutasi? Jadi mutagen itu klasifikasinya ada yang berdasarkan sifat, ada yang berdasarkan sumber. Yang berdasarkan sifat bisa bahan kimia, contohnya adalah DDT, diklorodifenyl trichloroestana, atau istilah lainnya kita kenal dengan pestisida. Ada asam nitrit, ada alkilase, benzopyren, kolkisin, akridin, asam nitrat, dan banyak sekali. Kemudian dari bahan fisika, contohnya adalah pemakaian suhu yang tinggi itu dapat menyebabkan mutasi. Kemudian sinar X, ultraviolet, sinar alfa, beta, dan gamma. Kemudian mutagen biologi, berarti contohnya adalah virus dan bakteri. Berdasarkan sumbernya, ada sumber alami dan sumber buatan. Contoh sumber alami itu sinar matahari, sinar X, ultraviolet, sinar kosmik, unsur radioaktif yang berada di alam, bakteri, dan virus. Untuk yang buatan contohnya adalah pestisida, boraks, formalin, narkoba, kemudian ada sinar X yang memang dipakai untuk ronsen, ada televisi atau komputer, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya kasih contoh bagaimana mutagen kimia, contohnya adalah asam nitrat yang dapat menyebabkan deaminasi sitosin. Berarti terjadi pengurangan basa nitrogen yang di sini yang kehilangan adalah sitosin. Sehingga nanti akan bisa menyebabkan delesi atau pengurangan basa nitrogen. Nah, contoh lain adalah radiasi. Ya, radiasi itu merupakan pancaran dan perambatan energi melalui materi atau ruang dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Nah, di sini radiasi ini ada 2 ya. Ada radiasi yang bisa mengion, disebut juga radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Nah, radiasi pengion inilah yang berbahaya dan dapat menyebabkan mutasi. Di sini kita lihat ada spektrum gelombang elektromagnetik di mana radiasi pengion ini contohnya adalah gelombang elektromagnetik, sinar X dan gamma, kemudian partikel alfa, beta, dan neutron. Ini nanti akan bisa menyebabkan mutasi. Kemudian efek radiasi dengan materi biologi, karena nanti radiasi ini bisa menembus sel, bisa menembus nukleus, di mana di dalam nukleus itu ada DNA, ada kromosom, pastinya nanti akan berpengaruh terhadap contoh misalnya pemutusan rantai untai ganda, kemudian ada kerusakan basa nitrogen, ada aberasi kromosom, kematian sel, dan dapat terjadi modifikasi sel. Contoh realnya ya kalau radiasi ini jika melebihi
misalnya di sini dosis anggota masyarakat 0,3 milisievert per tahun bisa menyebabkan penyakit kanker. Mutasi dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama sumber asalnya. Jadi, ada mutasi yang terjadi secara spontan atau secara alami oleh mutagen-mutagen yang sudah ada di alam. Biasanya mutasi ini menyebabkan organisme bersifat resesif dan letal. Jadi biasanya menghasilkan atau merugikan ya. Kemudian ada yang terjadi memang sengaja dibuat oleh manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Di sini namanya adalah mutasi buatan. Contohnya misalnya pemakaian bahan radioaktif untuk diagnosa suatu penyakit. Kemudian ada juga di bidang pertanian, yaitu untuk pemuliaan tanaman. Demi mendapatkan varietas unggul ya, bisa melalui radiasi juga ataupun melalui hibridisasi, atau juga penggunaan nuklir untuk penelitian dan sterilisasi alat-alat kesehatan, pembangkit tenaga listrik. Namun tentunya mutasi buatan ini harus dilakukan dengan cara yang benar sehingga tidak berakibat merugikan bagi manusia itu sendiri. Nah, contohnya penghancuran sel kanker dengan kemoterapi dan penyinaran. Lalu penggunaan nuklir nih, harus ada sistem keamanan khusus bagi karyawan ataupun penduduk di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya berdasarkan sifat genetik, ada yang mutasi dominan, artinya mutasi ini akan tampak jika genotipnya heterozigot ataupun homozigot dominan, atau sebaliknya mutasi resesif, berarti jika genotipnya homozigot resesif, maka itu akan menampakkan perubahan mutasinya. Kemudian arah mutasi, ada mutasi maju jika awalnya dia abnormal, setelah mutasi dia jadi normal. Sebaliknya untuk mutasi balik, berarti dari yang awalnya normal ketika terjadi mutasi malah jadi abnormal. Kemudian berdasarkan jumlah faktor keturunan yang bermutasi, ada mutasi makro jika terjadi sebagian besar dari faktor keturunan itu bermutasi. Sebaliknya yang mikro berarti sebagian kecil dari faktor keturunan itu mengalami mutasi. Peranan ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Menguntungkan tadi sudah sekilas ya dibahas ya, beberapa produk akibat mutasi baik di bidang kedokteran ataupun di bidang industri makanan, pertanian, dan mutasi merugikan itu biasanya menyebabkan penyakit. Nah, ini yang merugikan. Yang merugikan ini menyebabkan penyakit atau kelainan genetis pada manusia. Di sini saya ambil contoh, ada yang namanya trisomi 13, 18, dan 21. Berarti terjadi penambahan satu set kromosom di kromosom nomor 13 yang menyebabkan penyakit atau kelainan sindrom Patau. Kemudian trisomi 18 berarti di nomor 18 mengakibatkan sindrom Edward. Kemudian di nomor 21 di sini menyebabkan sindrom Down, gitu ya. Kemudian di sini ada penelitian bahwa ternyata semakin bertambah umur ibu pada saat melahirkan ya. Misalnya di usia 40, di usia 45 itu meningkatkan resiko melahirkan anak yang mengalami sindrom Down. Kemudian ada lagi contohnya nih, delesi pada kromosom 5B ya. Jadi delesi kehilangan set kromosom di 5B-nya akan menyebabkan sindrom namanya Cray-Ducat. Jadi Cray-Ducat ini atau Cray-Ducat ini jadi terjadi kerusakan di pita suara sehingga anak ini kalau nangis ini kayak kucing ya, tangisan kucing. Oke, namanya Cray-Ducat. Kemudian ada sindrom Klinefelter. Contoh lain nih, sindrom Klinefelter kita lihat terjadi penggandaan di kromosom X ya, berarti ini terjadinya di kromosom gonosom. Kalau tadi kromosom autosom, berarti di sini kromosom gonosom ya, berarti ada di nomor 23 di mana dia kelebihan satu kromosom X, berarti nanti akan menyebabkan penderitanya akan mengalami infertilitas, keterbelakangan mental, dan gangguan perkembangan secara fisik, diantaranya adalah perbesaran kelenjar susu dan berefek pada perbesaran payudara. Namun jenis kelamin ini laki-laki nih ya. Kemudian ada sindrom Jacobs. Nah, sindrom Jacobs berarti di sini kelebihan 47XYY, berarti kelebihan satu kromosom Y. Kemudian ada sindrom Turner. Sindrom Turner ini berarti kehilangan satu kromosom X ya, kan harusnya XX tapi dia X. Oke.
Ini beberapa contoh, hanya sebagian kecil saja contoh dari kelainan yang terjadi di manusia. Mutasi berpengaruh terhadap yang pertama, terjadi perubahan baik di produk gen dan fenotip nanti akhirnya ditampilkan. Kemudian mutasi juga berpengaruh, bisa menguntungkan ataupun bisa merugikan. Jadi kalau menguntungkan berarti organisme tersebut adaptif terhadap lingkungan, kemudian bisa dipakai juga di berbagai bidang, dimanfaatkan. Kemudian kalau merugikan berarti organisme tersebut tidak dapat adaptif terhadap lingkungannya, kemudian juga bisa menyebabkan kelainan atau penyakit. Dan kita tahu ketika terjadi perubahan kromosom atau DNA, maka akan nantinya efeknya akan bisa menimbulkan variasi sifat gitu ya pada suatu spesies, sehingga pada suatu spesies itu menimbulkan keanekaragaman berbagai organisme. Nah, semakin tinggi terjadi perubahan yang menyebabkan tingginya keanekaragaman tersebut, maka dapat menginisiasi terbentuknya spesies baru atau spesiasi yang sifatnya jauh berbeda dari sebelumnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa mutasi ini juga bisa dipakai sebagai bahan baku terjadinya suatu proses evolusi. Seperti itu. Dan sudah selesai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.